Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan makin sukses ya. Saya Mona, Agency Director dari GPS United Prudential Jakarta. Saat ini saya akan membawakan satu konsep perlindungan seumur hidup sekaligus asset creation ataupun penciptaan aset baru bagi sebuah keluarga. Seperti kita ketahui, ayah dan ibu bekerja ataupun berbisnis tentu saja untuk mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan mereka sendiri ataupun kehidupan anak-anaknya mereka di saat ini maupun di masa yang akan datang. Mereka pun mengatur keuangan sedemikian sehingga mampu untuk mulai menciptakan aset lain. Contoh misalnya punya rumah, apartemen, tanah, aset deposito, tabungan ataupun saham, atau bahkan banyak yang mulai untuk punya restoran, hotel, klinik ataupun rumah sakit. Nah, ketika seseorang berbisnis ataupun bekerja, ada saja resiko yang dimiliki atau ditemui ya. Resikonya misalnya resiko usaha, misalnya usahanya bangkrut ya, pinjaman dari bank tidak mampu dilunasi, kebijakan pemerintah yang membuat akhirnya usahanya mandek dan akhirnya tutup. Ataupun risiko dalam bekerja atau meniti karir. Contoh misalnya perusahaan tersebut juga tutup, bangkrut, akhirnya karyawannya di PHK ataupun dipecat. Nah, selain daripada risiko tersebut, ada juga yang namanya risiko kehidupan. Sepanjang seseorang masih sehat, ketika dia menemui risiko dalam usaha atau pekerjaan dia masih mampu untuk bekerja menghasilkan income untuk dia sendiri ataupun keluarganya. Tetapi jika risiko kehidupan yang terjadi, apa aja sih risiko kehidupan itu? Misalnya sakit kritis atau sakit kronis, meninggal, dan juga usia yang terlalu panjang. Nah, ketika risiko ini terjadi, susah untuk ayah ataupun ibu bekerja normal untuk menghasilkan income, membiayai kehidupan keluarga selanjutnya, bahkan untuk menciptakan aset yang baru. Nah, bagaimana nih? Padahal dari planning awal mereka kan ingin ya untuk menciptakan aset untuk kehidupan jangka panjang keluarga. Tetapi apa daya, risiko terjadi. Ketika seseorang bekerja, ya, tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi ada risiko dia dipecat ya ataupun dia di PHK. Tapi sepanjang dia sehat-sehat aja, dia mampu untuk mencari pekerjaan yang lain lagi. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ketika dia bekerja tersebut kena yang namanya terdiagnosa dokter, misalnya dia kena cancer ataupun dia mengalami masalah di ginjal sehingga gagal ginjal atau kena yang namanya meningitis seperti itu. Nah, karena ketika terjadi seperti itu tentu saja karyawan tersebut, ayah ataupun ibu tidak mampu bekerja normal ya, dan perusahaan punya aturan main di company ya, bahwa mereka hanya akan membayar sesuai dengan aturan Depnaker itu 1 tahun aja. Jadi 4 bulan pertama mereka dibayar full gaji 100%, 4 bulan berikutnya tinggal 75%, turun di 50%, turun 25%, dan setelah 1 tahun karyawan akan ditawari uang pesangon. Nah, pertanyaannya berapa besar sih uang pesangon? Nah, berdasarkan Undang-Undang Depnaker, uang pesangon untuk karyawan yang sudah bekerja 8 tahun ataupun lebih itu maksimum 9 bulan upah. Nah, kebayang nggak ya Bapak Ibu kalau misalnya ditawari 9 bulan upah, bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Ya, bagaimana untuk membiayai sekolah anak-anak, biaya makan, air, listrik? Ya, akhirnya akan nguras tabungan. Betul ya, ambilin deposito, jualin aset, jualin emas ya. Bagaimana untuk rencana jangka panjang keluarga ini kalau aset-aset yang ada malah dijualin seperti itu? Nah, itu kalau resiko yang terjadi pada orang tua. Nah, kalau yang terjadi dengan anak-anak bagaimana? Tentu saja kita nggak bisa bilang bahwa anak-anak ini bebas dari yang namanya risiko. Sepanjang seseorang hidup di dunia ini, risiko itu tetap ada ya. Bisa saja anak-anak di saat ini dia kena risiko ya. Contohnya misalnya kayak anaknya Denada ya.
di usia yang masih kecil dia kena yang namanya cancer seperti itu. Atau kita nggak tahu, mungkin di usia anak kita 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, bahkan di atas umur 40 tahun ketika orang tua masih hidup, bisa saja dia kena yang namanya risiko kehidupan. Nah, tentu saja kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik, perlindungan seumur hidup untuk anak-anak kita. Ya, sehingga kalau terjadi resiko itu, dia bisa cairkan dananya. Kita udah siapkan dari sekarang ini, ya. Apalagi kalau kita punya anak perempuan ya, contohnya seperti itu. Kemudian dia menikah, ya, suaminya anak kita ini biasa-biasa aja ke kondisi ekonominya gitu. Nah, kalau seandainya nih anak perempuan kita kena yang namanya cancer, ada jaminan nggak dia nggak ditinggalin sama suaminya? Belum tentu ya. Kalau misalnya suaminya tinggalin dia, anak kita akan sangat terpuruk. Di saat dia butuh dana, dia butuh pertolongan, ya justru dia ditinggalkan oleh suaminya. Banyak banget kejadian seperti itu. Kita nggak ingin ya. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita siapkan yang terbaik untuk mereka. Kalau terjadi resiko sakit pada mereka, dananya cair. Tapi kalau mereka sehat-sehat aja, dananya full mereka bisa tarik untuk mereka pakai untuk beli aset baru, atau mereka mau untuk sekolah lagi, atau buka usaha baru, mereka pakai untuk menikah, apapun yang mereka inginkan. Ya, jadi dananya ini benar-benar tidak hilang, bisa untuk dipakai anak kita di setiap masa kehidupan mereka. Ada nggak sih suatu produk keuangan kalau terjadi kondisi sakit kritis atau sakit kronis, uang pertanggungannya cair? Kalau meninggal, cair. Kalau meninggal karena kecelakaan, cair. Kalau ternyata masih hidup dan umur panjang, di usia 88 tahun juga cair dananya. Kalau lagi butuh dana, ya dananya buat usaha yang baru, ataupun dana pensiun, atau mau beli aset baru, boleh ditarik, boleh banget ya. Produknya ini ada, namanya PCB 88. Pasti untung. Kenapa pasti untung? Duit Bapak Ibu yang disetor ke Prudential tidak akan berkurang serupiah pun dan akan melindungi mereka seumur hidup anak-anak ataupun orang tua sendiri. Mau ditarik semua juga boleh aja Bapak Ibu. Jadi pasti tidak akan rugi. Jadi produk ini adalah produk PCB 88 bukan unit link. Oleh karenanya nilai tunainya dia itu sudah pasti aja sesuai dengan tertera di polis. Dia memberikan santunan uang pertanggungan sakit kritis ataupun uang pertanggungan jiwa yang langsung cair sekaligus dalam jumlah yang besar. Contoh misalnya langsung cair 1M, 5M, terserah sesuai dengan isi polis. Kemudian cukup bayar 5 kali saja ya, sekali setahun berarti kan 5 tahun ya. Kemudian bisa untuk umur panjang ya, kalau seandainya dia masih hidup di usia 88 cair juga nih uang pertanggungannya. Nilai tunainya seperti yang saya sebutkan tadi pasti-pasti aja tidak naik turun sesuai dengan kondisi pasar, tapi sesuai yang tertera di polis. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan, uang pertanggungannya 300% cair. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia akan cair ketika seseorang mengalami kondisi kritis, ataupun meninggal karena kecelakaan, ataupun dia umur panjang. Semuanya akan cair. Bahkan ada bonus 10% dari uang pertanggungan kalau 90 hari setelah polis issued ada masalah, contoh di jantung ya, ada butuh untuk pasang ring, maka boleh cairkan 10%-nya tanpa mengurangi uang pertanggungan. Ya, kalau 1 miliar berarti cair 100 juta. Manfaat nilai tunainya pasti, bisa dicairkan dan bahkan berkembang. Pembayarannya boleh pilih bayar bulanan ataupun tahunan. Saya anjurkan bayarnya tahunan. Kenapa? Lebih murah, diskon 1 bulan premi. Jadi cukup bayar 11 bulan saja dan 5 tahun. Sebenarnya boleh aja sih kalau mau bayar 10 tahun atau 15 tahun. Tapi menurut saya paling efektif tuh 5 tahun Bapak Ibu. Ya, setelah umur polis 20 tahun ada opsi mau cairkan semuanya tanpa potongan boleh. Tapi kalau mau diantepin aja biarin aja di situ, nilainya bahkan akan jauh lebih berkembang. Nah, jadi apa sih fungsinya si produk ini? Tentu saja produk ini
fungsinya adalah untuk backup dana pengganti income untuk membiayai hidup sebuah keluarga ya jika terjadi risiko. Ya contoh misalnya ketika seseorang yang tadi ya ayah ataupun ibu dia di PHK karena dia terkena kondisi kritis, sakit ya. Dari mana penghasilannya dia ketika terdiagnosa sakit kritis seperti itu? Padahal dari company cuma dapat 9 bulan. Nah, dapat dari Prudential langsung mau 3M, 5M ya, dananya itu bisa dipakai untuk biaya hidup mereka. Untuk biaya kesehatan bisa pakai BPJS atau asuransi kesehatan pribadi. Tapi kan BPJS nggak bayarin uang makan, uang listrik, sekolah anak. Dana-dana tersebut biaya hidup ambilnya dari PCB 88. Kalau seandainya si ayah atau ibu ini meninggal, ya mereka akan langsung cair untuk anak-anaknya mereka uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini cair langsung bisa dapat digunakan. Ya, cairnya hanya dalam waktu 7 sampai 14 hari kerja aja. Kebayang kalau kita punyanya itu hanya dalam berbentuk properti ya, aset kita ya. Gimana tuh anak-anak mau jualin ya? Mereka harus perwalian dulu lah, harus urus inilah, penetapan waris, kemudian juga balik nama ya kan, kemudian juga perlu waktu dijual. Waduh, itu butuh waktu lama ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ini benar-benar cash keras, liquid, langsung bisa digunakan oleh anak-anak kita ketika terjadi hari yang paling tidak kita inginkan di dunia ini. Nah, tetapi jika umur panjang, don't worry Bapak Ibu. Ketika usia 88 tahun, si uang pertanggungan ini juga akan cair. Nah, untuk anak-anak fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah untuk melindungi mereka dari saat ini sampai mereka tua nanti, seumur hidup mereka gitu loh. Ketika mereka terkena kondisi sakit kritis, cair juga dananya. Sehingga dana ini bisa mereka pakai justru untuk membeli aset baru atau membeli barang yang mereka inginkan, buka usaha baru gitu. Karena misalnya aja mereka berobatnya pakai BPJS atau pakai asuransi kesehatan ya. Sebagai modal usaha, kalau seandainya mereka sehat-sehat aja, 20 tahun kemudian mereka mau tarik dananya, silahkan gitu ya, sudah disiapkan oleh orang tuanya. Jadi seperti ini skemanya ya Bapak Ibu ya, cukup bayar 5 tahun aja ya, cukup bayar 5 kali saja sekali setahun, dilindungi sampai usia 88 tahun baik orang tua maupun anak-anak ya. Kemudian jadi sudah stop bayar tuh. Setelah kita stop bayar, nggak bayar-bayar lagi tuh ya Bapak Ibu ya. Tidak ada bayar apapun juga, udah disimpan aja tuh polisnya. Nah, nanti ada opsi nih, kalau di tahun ke-20 butuh banget dana atau anak kita mau cairkan, silahkan dicairkan. Ya, tapi polis tentu saja akan selesai atau tutup. Nah, ini contoh proposal PCB 88 untuk anak-anak ya. Kita ambil yang 5 tahun aja ya. Bapak Ibu bisa lihat di tabel yang paling bawah ya. Ini contohnya misalnya si ayah ingin berikan uang pertanggungan 3 miliar ya untuk anak-anaknya. Kalau anak-anak uang pertanggungan 3 miliar ini mereka masih murah banget. Makanya sih saya sarankan Bapak Ibu ambil karena ini murah banget. 72 juta per tahun. Mereka cukup bayar atau ayah ibu bayar cuma 5 tahun aja. Jadi 72 juta dikali 5, 360 juta loh. 360 juta diantepin, kalau terjadi resiko langsung cair tuh 3 miliar. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan, cairnya 9 miliar untuk satu anak. Kalau anak kita sehat-sehat aja ya, di usia mereka 35 tahun, duit yang kita taruh tadi 360 juta udah berubah tuh menjadi 440 juta. Bahkan ketika mereka mau cairkan di usia pensiun, misalnya usia 55 ya, udah bernilai 1,4 M tuh, nilai yang tadi 360 juta. Dan ini pasti ya Bapak Ibu ya, tidak tergantung daripada hasil instrumen investasi pada saat tersebut. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu selain beliin untuk anak, beliin juga untuk diri sendiri, beliin untuk pasangan, ini contohnya. Ya, untuk usia 48 tahun, si ayah beli UP 1M, dia bayar premi, store preminya itu 82 juta per tahun. Dikali 5 ya berarti budget sekitar 400 juta ya, in total ya 5 tahun. Kalau dia beliin buat istrinya untuk uang pertanggungan 2 miliar ya, kalau terjadi resiko cair tuh 2 miliar ya. Berapa dana yang dia setor? 5 kali setor
sekali store 160 juta, berarti total dana yang ditaruh di situ adalah 800 juta. Tapi kalau terjadi resiko 2 miliarnya 3 bulan setelah policy issue terjadi resiko 2 miliarnya cair. Ya, padahal baru taruh satu kali misalnya gitu ya, 160 juta. Kalaupun umur panjang, don't worry ya, dananya 2 miliar juga tetap cair ataupun 1 miliar. Nah, kita bisa bandingin ya, Bapak Ibu ya. Di sini contohnya seorang pria, dia mau bandingin nih, dananya 400 juta itu kalau dia taruh di deposito dengan di PCB 88 ya. Dia berumur 48 tahun. Kalau dana ini dia taruh di deposito, ya dia baru akan cairkan di usia 88 tahun, dananya ini sudah berkembang, tapi nilainya ini hanya 880 juta saja. Nah, kalau seandainya nih si ayah ini taruhnya di PCB 88, 400 jutanya ini ya, di usia 88 tahun itu cairnya 1 miliar loh. Nah, kita bisa lihat ya, PCB 88 jauh lebih untung. Even though orang ini sehat-sehat aja gitu loh. Kalau seandainya justru dia mengalami resiko sakit ya, 90 hari atau 3 bulan setelah policy issued, langsung cair tuh 1 miliarnya. Sedangkan kalau deposito baru berapa dia store, ya kan? Karena deposito apa yang kita store itu yang kita bisa nikmati seperti itu. Jadi sangat-sangat menurut saya menguntungkan ya produk ini ya. Even kita bandingin aja dengan deposito jauh lebih menguntungkan ya. Kalau anak-anak gimana? Ya, kalau anak-anak menurut saya ini jauh lebih menguntungkan lagi ya. Kita menciptakan aset baru untuk anak-anak kita gitu ya. Kalau misalnya si ayah ini pilih PCB 88 ya, dia bayar 5 tahun, itu dia udah menciptakan aset untuk anaknya 3 miliar loh, satu anak. Kalau anaknya 3 berarti berapa? 3 miliar kali 3 anak berarti 9 miliar ya. Kita udah lihat tadi ya, misalnya si ayah ini setor 72 juta per tahun ya. Untuk per anak berarti kalau 5 tahun 360 juta nih. 360 juta per anak totalnya untuk uang pertanggungan 3 miliar. Nah, kalau seandainya 3 anak berarti kan 360 juta dikali 3 anak kan 1 miliar ya. Total dana yang dia taruh di Prudential. Bandingin dengan dia beli properti. Misalnya dia beli apartemen nilainya 1 miliar ya. Kita bisa lihat tadi ya, dengan nilai 360 juta untuk per anak dia taruh di Prudential ya, untuk anaknya itu nanti di usia 35 tahun dananya udah berkembang menjadi 440 juta ya. Bahkan ketika anaknya mau pensiun di umur 55, dana 360 juta ini berkembang menjadi 1,4 miliar ya. Berarti dia udah siapkan nih dana pensiun untuk anaknya 1,4 miliar ketika anaknya nanti berusia 55 tahun. Dan ini nilainya pasti ya, sangat pasti tertera di polis seperti itu. Ya, kalau 3 anak berarti 3 kali 1,4 miliar berarti 4,2 miliar ya. Ini kalau anaknya sehat-sehat aja. Nah, kalau terjadi resiko juga mereka mengalami sama seperti yang dialami contoh anaknya Denada ya kan, saat ini ataupun nanti ya seperti yang saya ceritain tadi, namanya hidup kan kita nggak tahu. Misalnya di usia 30 dia kena yang namanya kanker payudara ataupun mengalami tumor di otak ya, kita nggak pernah tahu. Dan saat itu pekerjaannya dia biasa-biasa aja gitu loh. Kita nggak pernah tahu ya kehidupan di masa depan seperti apa. Dia sanggup nggak, dari mana duitnya dia. Kenapa sih kita sebagai orang tua gak kita siapkan ya, hitung-hitung kita siapin aja buat dana pensiunnya dia gitu ya. Tapi kalau terjadi risiko, dana itu bisa dia pakai 3 miliar langsung cair ya. Sebagian dia pakai untuk berobat kalau misalnya asuransi kesehatannya dia juga terbatas, atau kalau asuransi kesehatan dia udah bagus, dana itu justru dia bisa beliin aset baru ya. Luar biasa ya menurut saya ya. Nah, kalau kita hanya beliin apartemen, dana ini kita 1 miliar ini kita pilih ya udah saya mau beliin apartemen aja, itu kan cuma dapat satu apartemen nilainya 1 miliar. Kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, mereka kan harus berbagi nih ya kan, harus dijual dulu ya, belum tentu yang satu setuju ketika mau dijual gitu kan. Nah, sementara dia lagi butuh banget nih dana karena dia lagi sakit atau ada yang mau buka usaha ya kan, belum tentu loh anak-anak kita selalu sepakat terutama menyangkut keuangan ya.
Nah, kalau kita udah bukain dia PCB 88, ya intinya masing-masing anak udah kita kasih satu bekal ya, satu sertifikat, satu jaminan ya kepada mereka. Mereka pegang tuh masing-masing. Terserah mereka mau cairkan di usia berapa ya. Kita sarankan ke anak-anak jangan mereka cairkan ketika mereka masih mampu dan sehat bekerja ya. Karena ini benar-benar uang untuk menjaga mereka di saat-saat mereka lagi terpuruk seperti itu. Contohnya ketika mereka mengalami sakit. Dari sini kita bisa buktikan ya bahwa dengan uang yang sama ketika kita bijak, kita mampu menciptakan aset yang nilainya jauh lebih besar ya dibanding dengan kita hanya beliin mereka apartemen seperti itu. PCB 88 sungguh satu produk yang luar biasa sih menurut saya ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pertimbangkan, tapi saran saya segera ambil keputusan untuk ambil produk PCB 88 saat ini. Kenapa? Belum tentu tahun depan produk ini masih ada ya. Ada kabar bahwa produk ini tidak akan dijual lagi. Kenapa? Karena sudah memenuhi kuota. Jadi pasti setiap produk itu ada kuotanya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang udah ambil sih pasti tetap dijamin sesuai dengan polis. Makanya ambilnya sekarang ya Bapak Ibu. Itu yang pertama alasannya. Alasan kedua adalah mumpung Bapak Ibu saat ini sehat ya. Dan juga anak-anak sehat. Jadi tidak ada satu hasil tes swab satu pun yang menyatakan bahwa positif. Kalau seandainya ada tes swab menyatakan positif ya, itu belum tentu bisa diterima. Harus nunggu tuh 3 bulan atau 6 bulan lagi. Ya, nanti juga dilihat lagi nih hasilnya. Akan ada medical check up ya atau CT scan toraks, diperiksa nih paru-paru. Kalau di sana ada bercak putih atau ada jaringan parut ya di paru, itu pasti ditolak Bapak Ibu. Seumur hidup orang yang sudah memiliki masalah seperti ini tidak akan diterima untuk asuransi, baik asuransi kesehatan, sakit kritis ataupun UP jiwa. Sayang sekali ya. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pertimbangkan yang terbaik, tapi saya bilang segera ambil ini sebelum ini discontinue karena ada limitasi kuota. Terima kasih Bapak Ibu.